Teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Kali ini saya sedang di hotel, di Pullman, tapi saya tidak pernah melupakan olahraga walaupun saya sedang bepergian seperti ini. Nah, teman-teman, ini kebetulan lagi di locker room, lagi sepi. Kebetulan saya habis melakukan olahraga resistance training. Nah, apa itu resistance training? Resistance training adalah olahraga yang sebenarnya menggunakan otot-otot kita untuk bekerja lebih aktif, ya bukan cuma sekedar kardio saja. Nah, buat teman-teman yang mengalami masalah kecemasan, seringkali kesulitan untuk memulai. Ya, bagaimana nih caranya supaya saya bisa membantu diri saya lebih baik dalam cara berolahraga. Pertama-tama, teman-teman mungkin harus menyadari dulu bahwa ketika teman-teman masih dalam pengobatan gangguan kecemasan, teman-teman kalau sudah makan obat tentunya akan jauh lebih baik. Nah, saran saya adalah mulailah dari olahraga yang ringan dulu. Yang ringan itu seperti apa? Jalan kaki ya, itu ringan. Dan berapa menit? Minimal 20 sampai 30 menit. Nah, saya suka memberikan pegangan kepada teman-teman untuk menggunakan misalnya smartwatch seperti ini agar mengetahui denyut jantung. Kalau misalnya nggak ada, boleh dengan ukur denyut jantung sendiri walaupun kadang-kadang tidak terlalu efektif. Nah, maksud dari hal ini adalah bagaimana kita bisa melihat denyut jantung kita sendiri. Buat pasien-pasien yang cemas panik, seringkali denyut jantungnya itu bisa mencapai 90 menit bahkan 100 dalam keadaan normal tanpa aktivitas. Sedangkan kalau aktivitas mungkin bisa sampai 120 bahkan lebih. Nah, inilah yang menyebabkan seringkali rasa berdebar-debar. Nah, kalau teman-teman sudah mampu membantu diri teman-teman untuk latihan kardio minimal, misalnya 3 kali dalam seminggu, 20 sampai 30 menit, tingkatkan terus sampai 150 menit per minggu. Bisa dilakukan istirahat 1 hari saja. Nah, kalau sudah mulai baik kardionya, maka terutama buat yang laki-laki ini, saya sarankan untuk melakukan latihan beban. Latihan beban bisa menggunakan beban sendiri dengan misalnya melakukan push up, squat, ya, kemudian juga melakukan crunch atau misalnya melakukan plank. Ini semua yang bisa dilakukan. Selain daripada itu juga kalau sudah mulai ada beban, bisa juga dengan ke gym atau dengan menggunakan beban badan sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ingat, lihat kondisi di denyut jantung teman-teman supaya teman-teman nggak kaget. Tapi sebenarnya kalau kardio ya wajar kalau teman-teman itu meningkat denyut jantungnya. Itu adalah sesuatu yang kita anggap suatu kondisi kewajaran. Jadi nggak usah takut untuk terus melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kardio dan lakukanlah latihan beban dengan baik jika Anda teman-teman semuanya mampu melakukannya setelah kardionya terlewati. Semoga teman-teman jangan lupa berlatih karena gangguan cemas bagaimanapun dia harus latihan jantungnya supaya tetap sehat, tetap bagus, apalagi yang memang agak kegemukan. Jangan lupa turunkan berat badan, diet yang baik, dan olahraga yang teratur. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Mantra kita bersama jangan lupa ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.